Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita agak bikin konten. Hari ini kita akan bikin konten tentang review avometer digital dari produknya Aneng lur ya. Dari produknya Aneng untuk tipenya SZ305. Nah ini SZ305 untuk tampilannya seperti ini, besar lur. Ini yang punya saya yang lama, dan ini juga paling lama lur ya, cuma baterainya habis. Yang ini baterainya habis seperti itu. Untuk tampilannya agak besar, bisa dilihat sendiri perbandingannya, agak besar nih. Untuk baterainya menggunakan baterai kecil lur ya, jadi tidak pakai baterai yang 9 volt, baterai kecil isi 2. Untuk beratnya ya hampir sama kayak ini, meskipun ini besar tapi ya beda sedikit lah, beratan ini sedikit. Nanti kita akan buktikan keakuratannya, kita tes pakai V0 yang 830. Ini yang punya saya lama, dan nanti kita buat tes. Ini yang penting lur ya, kapasitor ataupun elko. Nah, kita nanti buat ngetes elko ataupun kapasitor apa bisa lur ya, seperti itu. Karena ini juga untuk tes kapasitornya itu juga sampai 20 mF nih, maksudnya 20 mF itu bisa sampai 20.000 lur, sampai 20.000 UF seperti itu ya, sampai 20.000 UF. Nanti kita buktikan apakah betul bisa buat tes kapasitor. Nah, nanti kita langsung buktikan. Di sini kelebihannya adalah di sini juga ada lampu, kita nyalakan dulu. Nah, di sini ada lampu, tekan lama, nah ini nyala, ada lampunya. Dan di sini juga ada, sudah dilengkapi dengan auto power off. Jadi kalau ditinggal mungkin lupa atau gimana bisa mati sendiri ya, itu kelebihannya lur. Kalau yang lainnya sih sama saja. Dan juga ada untuk ngetes mengukur Hz lur ya. Nah, bisa ngukur Hz juga bisa. Seperti ini untuk tampilannya. Langsung saja tanpa basa-basi kita tes keakuratannya, juga kita tes ya, sama-sama. Kita buat ngetes resistor dulu, kita taruh di 200k. Oke, sama-sama 200k. Dan untuk kelengkapannya lur ya, kelengkapannya untuk Aneng 305 ini, untuk kabel dan profilnya masih biasa lur ya, ini aslinya. Jadi belum yang pakai yang bagus, ini saya beli sendiri yang bagus untuk keakuratannya, biar untuk resistansinya lebih kecil seperti itu. Langsung saja kita tes untuk resistor loh ya. Nah, kita tes resistor. Ini adalah resistor 47 kilo ya, bisa dilihat resistor 47 kilo. Nah ini bolak-balik tidak masalah loh ya, kalau resistor bolak-balik tidak masalah. Ini kan 47k, jadi naruhnya itu harus di atas 47k loh ya. Nah sini kan ada 20k, jadi langsung ke 200k. Kalau ngetes usahakan yang satu jangan dipegang lur ya, biar lebih akurat. Kita buktikan 47 kilo 45,4 ya, lumayan lah ya, 45,4. ini untuk yang Aneng. Langsung kita geser untuk yang V0. Untuk yang V0 langsung saja kita lihat 45,7 ya, 45,7
45,7 untuk yang V0 yang tipenya A830. Untuk yang tadi 45,7, yang ini 45,4 ya, lebih sedikit komanya ya. Ini 7, ini 4. Ini untuk resistor. Untuk yang lainnya coba kita tes untuk ukuran 2K2. 2K2 langsung kita tes untuk 2K2 nya. 2K2 2,1 ya, 2,1. Oke, kita turunkan lagi 2,13 seperti itu lor ya. Kita turunkan lagi biar lebih kelihatan komanya. 2,13 kilo. 2,13 kilo untuk yang aneh. Dan untuk yang V0 apa itu pasnya, 2,14 larior ya. Mungkin kabelnya kurang bagus ya, intinya ya lebih sedikit lah, selisihnya cuma sedikit. Oke. Dan selanjutnya kita tes untuk ini lor ya, elko. Nah ini yang penting lor ya, karena kita butuh yang ini. Ini adalah kapasitor ukuran 47 UF, 47 mikro. Kelihatan bunda, kelihatan kamu kok. Intinya 47 mikrofarad. Kalau ini tidak bisa ini kita tes, kita arahkan ke 200. Harusnya pokoknya di atas mikronya sini lur ya. Kita tes, jangan lupa dikonsletkan dulu, siapa tahu masih menyimpan anu lur ya, menyimpan apa, tegangan. Kita konsletkan dulu, langsung yang hitam kita taruh yang negatif seperti ini, terus yang satunya ke positifnya. Oke, tunggu dulu. 48,1 lur ya, ya akurat lah, bagus berarti lur ya. Ini 47, ini kondisi baru soalnya. 47 mikrofarad, di sini keluar 48 mikrofarad. Intinya bisa lur ya buat ngetes elko, intinya bisa. Oke, dan selanjutnya kita akan ukur ini lur ya, keramik ataupun semacam kayak milar ataupun kapasitor kecil. Ini ukurannya ini ukurannya 224 lur. Ukurannya di tulisannya itu 224, enggak kelihatan, nggak bisa fokus, kecil banget. Ini ukurannya 224. Apakah bisa buat ngukur ya? Untuk profnya kita taruh di 2 UF lur ya. Kita taruh di paling kecil ini, UF nya 2 UF. Apakah bisa buat ngukur keramik ataupun kapasitor kecil? Ini ukurannya 224 lur ya. Oke, langsung kita tempelkan. Nah keluar lur ya, 209 ya, lumayan lah bisa. Jadi masih bisa berfungsi atau tidak. Untuk komponen ini bisa dites juga loh menggunakan apa namanya ini, menggunakan avometer Aneng SZ305 bisa intinya ya. Untuk selanjutnya kita langsung tes untuk ukuran elko lebih besar lur ya. Kita coba untuk bagian yang sudah ribuan lur. Ini ada elko ukurannya 2200, kelihatan enggak? Nah, 2200 mikrofarad. Ribuan kita taruh di paling atas lur ya.
20 mikrofarad ataupun 20.000. Kita jangan lupa dikonsletkan dulu. Nah, oke, langsung saja kita buktikan kalau ribuan ya bisa apa enggak. 1 2 3 tes, kita tunggu. Apakah muncul? Keluar ya 2,38, berarti ini 2300-an dulu ya. Oh, masih bagus lur, intinya bisa lur ya. Ini 2200 ketemu 238, cuma agak ditunggu lur ya, ada jedanya soalnya, ditunggu sampai keluar. Nah, agak lama. Nah, ini 237. Jadi intinya itu masih bagus lurnya, ini intinya masih bagus untuk elko nya, dan bisa untuk mengukur elko yang lebih besar. Intinya ini 2200 mikrofarad. Kita langsung buktikan untuk besar nur, ini 10 mikrofarad. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah 10 mikrofarad atau 10.000 UF 80 volt. Nah, kita buktikan, dan jangan lupa dikonsletkan dulu. Langsung saja kita buktikan apakah bisa untuk mengukur sebuah elko yang besar. Ini 10.000 keluar berapa? Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Nah, keluar lur ya, 10,23, jadi 10.200. Ini bagus elkonya lur, ternyata bisa lur ya. Nah, bagus lur. Kita ganti lagi apakah berubah. Ini juga ada lagi elko 10.000 mikrofarad, jangan lupa dikonsletkan dulu. Nah, ini juga 10.000 mikrofarad, cuma beda merek nih, harganya lebih murah. Apakah keluar bisa ataupun keluar berapa? 1 2 3. Kita tunggu. Oke, kita sudah taruh. Kita buktikan apakah keluar. Kita tunggu. Nah, keluar dulu 6,74. Jadi elko ini sudah turun mikronya lor ya, cuma 6.000-an. Nah, itu kelihatan ya, 6.700-an. Oke, bisa lor ya. Ini 10.000, isinya tinggal 6.000. Oke, begitu dulu lor ya informasinya untuk ini review apometer digital tipe SZ305. Intinya bisa lor ya. Untuk yang lainnya lah mungkin samalah ya, yang penting buat mengukur elko ini ya. Ini yang penting buat saya, tapi kalau buat jenengan ya enggak tahu. Intinya semuanya sama untuk yang lainnya. Untuk keakuratannya ya lumayan bagus. Oke, seperti itu lur ya. Untuk mungkin ada yang tanya bisa buat bezelnya atau nyalanya itu ini keluarnya nggak ada lampunya lur ya, jadi belum ada lampunya, cuma bunyi. Nah, jadi belum ada lampunya di sini. Seperti itu lur ya. Oke, makasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.